Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Alfeandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sementara itu di ujung gang, Barok masih terduduk di atas motornya, menunggu wanita yang ia cintai. 1 jam telah berlalu namun sosok wanita yang ia tunggu belum juga datang. Kemana si Marni ini? Kenapa belum nongol juga? Apa mungkin dia nggak jadi diusir sama lakinya? Barok berbicara pada dirinya sendiri. Buang-buang waktu saja. Barok akhirnya memutuskan untuk pergi dari situ. Laki-laki yang memiliki brewok di wajahnya itu kemudian menyalakan mesin motornya. Namun saat hendak ia memutar gasnya, tiba-tiba ada suara seorang wanita yang memanggilnya. Barok! Barok menoleh. Matanya membulat sempurna saat melihat siapa yang kini ada di hadapannya. Bagaimana tidak, Barok terkejut saat melihat wanita yang kini sedang berjalan menghampirinya. Wanita itu memakai gaun tidur yang sangat seksi hingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Dadanya yang montok menonjol keluar. Gaun malam itu sangat transparan sehingga memperlihatkan apa yang ada di balik gaun malam itu. Barok hampir saja terjatuh dari motornya saat melihat tubuh seksi dari wanita yang sedang ia tunggu itu. Jakunya naik turun. Laki-laki bertubuh besar itu hingga menelan salivanya berkali-kali. Marni? Kemudian ia turun dari motornya. Apa kamu sudah gila? Pakai baju beginian di tempat umum kayak gini? Barok membuka jaketnya yang ia kenakan, kemudian memakaikannya ke tubuh seksi milik Marni. Kamu kalau mau pakai baju seksi kayak gini, nanti aja kalau udah di kamar sama aku. Jangan di jalan kayak gini. Apa kamu gak malu? Atau kamu emang udah gak sabar ya? Ia berbicara tepat di samping telinga Marni sembari memakaikan jaketnya. Aroma tubuh Marni tercium sangat wangi, membuat Barok tidak tahan lagi untuk menerkamnya. Ada bagian tubuhnya yang terus memberontak ingin segera keluar. Ayo naik. Ia menuntun wanita yang berpakaian seksi itu menuju motornya. Wanita itu tersenyum sangat manis pada laki-laki yang ada di sampingnya. Barok semakin gemas melihat senyumnya itu. Barok segera menyalakan kembali mesin motornya, kemudian melaju dengan kecepatan tinggi. Membelah pekatnya malam, laki-laki yang memiliki tato di lengannya itu ingin segera sampai ke base camp tempat biasa ia melakukannya dengan Marni. Sepanjang jalan, Barok terus bersiul. Saat ini perasaannya sedang bahagia. Di pikirannya, malam ini ia akan menghabiskan malam berdua dengan wanita yang sudah lama ia cintai. Tidak butuh waktu lama untuk Barok sampai ke base campnya. Hanya butuh waktu 15 menit saja. Akhirnya motor yang telah membawanya terparkir sempurna di depan rumah yang lebih pantas disebut sebagai gudang itu. Senyumnya tidak lepas dari wajahnya, membuat temannya yang kebetulan sedang nongkrong di warung yang berada tepat di base camp itu penasaran. Barok, kenapa kamu senyum-senyum sendiri begitu? Ada apa? Baru dapat togel kau? Tanya salah satu pemuda yang sedang duduk di depan warung. Barok tersenyum. Mau tahu aja kamu ini. Malam ini aku akan berpesta dengan wanitaku. Kemudian ia turun dari motor dan tangannya merangkul wanita yang kini ada di sampingnya. Pesta sama siapa? Tanya pemuda tadi. Pasalnya ia tidak melihat Barok bersama teman-temannya. Sama wanita seksi ini. Apa kamu tidak melihatnya? Tangannya menjawil dagu wanita yang sedang ia rangkul itu. Sudahlah, tidak usah iri ya. Ingat, jangan ganggu aku sampai pagi nanti. Bilang sama teman-teman yang lain, untuk malam ini tidak boleh ada yang masuk ke dalam base camp ini sampai pagi. Paham? Barok memperingatkan teman-temannya sebagian yang sedang nongkrong di depan warung tempat biasa nongkrong. Di warung itu ada beberapa pemuda yang memang sudah biasa nongkrong di sana sambil bermain gitar dan bercanda. Barok terkenal sebagai preman pasar. Tidak ada yang berani membantahnya.
Ayo sayang, kita masuk ke dalam. Tidak usah pedulikan mereka yang iri padaku, seru Barok pada wanita di sampingnya. Kemudian laki-laki bertato itu masuk ke dalam dengan sembari merangkul pundak wanitanya. Senyumnya terus mengembang di bibirnya, tidak sabar untuk segera melakukannya. Para pemuda yang ada di depan warung itu saling pandang satu sama lain. Mereka mengernyitkan keningnya, merasa heran dengan tingkah laku lelaki yang kini memiliki julukan preman pasar itu. Kenapa dengan si Barok itu? Apa dia sudah gila? Tanya salah satu pemuda yang memakai kaos oblong pada temannya yang sama-sama melihat keanehan dari tingkah Barok. Pemuda yang ditanyai itu mengendikan bahunya, tanda tidak tahu. Entahlah, mungkin dia emang sudah gak waras. Mereka semua tertawa, menertawakan tingkah Barok pastinya. Coba kamu susul itu si Barok. Tanya dia, sebenarnya dia itu sedang merangkul siapa? Kasihan kali aja dia itu sedang diganggu oleh makhluk halus, celetuk pemilik warung itu. Para pemuda di warung itu saling pandang dan saling menyikut. Ada benarnya juga ucapan bapak ini. Gimana kalau benar si Barok itu sedang merangkul pundak setan? Serem. Timpal yang lainnya membenarkan perkataan bapak pemilik warung. Ayo, kita coba ketuk pintunya. Kasih tahu dia, kasihan juga dia. Pas mau gituan, malah sama hantu. Udah, sana coba panggil si Barok itu. Kasihan dia, timpal bapak pemilik warung. Akhirnya para pemuda itu menuruti apa kata si bapak pemilik warung. Mereka berdua berjalan menuju rumah yang tadi dimasuki oleh Barok. Dengan jantung berdegup kencang, salah satu dari mereka mengetuk pintu. 3 kali ketukan, namun Barok belum muncul juga untuk membuka pintu. Coba ketuk lagi, titah salah satu dari mereka. Kamu aja gantian. Di dalam kamar, Barok mendengus kesal karena di saat nafsunya berada di ubun-ubun, ada saja yang mengganggunya. Barok yang tadi telah melepaskan kaosnya dengan terpaksa berjalan menuju pintu utama dengan bertelanjang dada. Sebentar ya sayang, biar aku semprot dulu para pengganggu. Kamu tiduran aja dulu, tapi jangan tidur beneran ya, ucap Barok pada wanita yang kini sedang duduk di tepi ranjang. Mata wanita itu menatap tajam pada Barok, sudut bibirnya terangkat ke atas. Tatapan mata kamu kok serem banget. Udah gak sabar ya? Barok mengerling menggoda pada wanita yang ada di hadapannya itu sembari menjawil dagunya. Lelaki bertato itu kemudian berjalan meninggalkan kamar dan menuju ruang tamu. Ada apa sih? Ganggu aja, untung belum mulai. Matanya melotot menatap kedua orang pemuda yang ada di hadapannya. Mereka berdua celingak-celinguk mencari sesuatu. Kalian itu ngapain? Nyari apa? Mana wanita yang kamu maksud tadi? Ada di dalam kamar. Kenapa? Kamu tergoda ya? Jawab Barok dengan bangganya. Sana, kamu cari mangsa. Kalau yang ini spesial hanya untuk Barok seorang. Gila kamu Barok. Barok mengerti heran. Gila kenapa? Bilang aja kamu iri. Kami kesini cuma mau ngasih tahu. Tadi kamu datang kesini sendirian. Makanya kami bingung waktu kamu mengatakan jika kamu datang bersama seorang wanita. Sudahlah, pergi sana. Ganggu aja. Jelas-jelas aku itu kesini bersama Marni. Kamu tahu kan, Marni yang dari dulu aku incar. Malah kawinnya sama si Budi. Nah, sekarang ini dia mau cerai sama suaminya. Akhirnya aku dapatin dia. Kayaknya kamu memang sudah gila, umpat salah satu pemuda itu. Kami semua gak melihat siapapun bareng kamu, Barok. Sekarang mana wanita yang kamu maksud tadi? Ada di dalam. Mau apa? Mau lihat? Ia tidak mau percaya dengan perkataan temannya itu. Kami cuma mau memastikan kalau kamu ini sendirian. Bisa jadi kamu itu tadi sama hantu, ucap salah satu temannya itu dengan lirih. Namun Barok justru tertawa semakin kencang mendengar ucapan dari temannya. Udah pergi sana, gak usah ganggu aku. Jelas-jelas tadi itu Marni, pakai dibilang hantu lagi. Terserah, kita pergi aja. Biarin aja si Barok enak-enak bareng hantu. Kedua pemuda itu pergi meninggalkan rumah itu dan kembali ke warung, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Barok segera menutup pintunya dengan kasar. Sialan, bilang aja iri, pakai ngatain kalau wanita yang bersamaku tadi itu hantu. Gak ada kerjaan emang mereka ini. Marni sayang, aku kembali, teriaknya sembari berlari menuju kamar. Tidak sabar ingin segera melakukannya dengan wanita pujaannya itu. Wanita yang ia puja masih setia duduk di tepi ranjang,
menatap tajam ke arah pintu. Marni sayang, maaf ya lama. Emang rese teman-temanku itu tadi. Mereka itu iri sama aku karena membawa wanita secantik kamu, ucap Barok dengan bangganya. Kita mulai saja. Ayo, ajaknya dengan tatapan penuh nafsu. Barok membaringkan tubuh wanita itu dengan pelan di atas kasur. Ia mulai menciumi wajah wanitanya. Sayang, kok tumben kamu pakai parfum aroma melati? Biasanya kamu paling gak suka aroma yang berbau bunga melati, ucap Barok saat ia sedang menciumi leher wanita yang ada di bawah tubuhnya. Wanita itu tetap bergeming, tidak berniat menjawab pertanyaan lelaki yang sedang menindih tubuhnya. Tidak apa, parfum apapun yang kamu pakai, aku suka, celetuknya lagi dengan suaranya yang parau. Nafasnya mulai berat dan memburu. Tidak tahan lagi ia ingin melakukannya. Kita mulai sekarang ya sayang. Barok mulai membuka celana jeansnya dan yang tersisa hanya celana pendeknya saja. Sebelum ia membuka semua pakaian yang melekat di tubuhnya, ia ingin membuka terlebih dahulu pakaian seksi wanita yang sedang berbaring di atas kasur miliknya. Dengan nafas yang memburu, Barok mulai membuka tali yang berada di pundak wanita itu. Dengan pelan Barok melakukannya, nafasnya terasa hingga menyapu wajah wanita itu. Kenapa malam ini rasanya sangat beda sekali? Aku lebih bersemangat untuk bermain denganmu, Marni. Meskipun sebelumnya kita sudah pernah melakukannya, Barok berkata lirih tepat di samping telinga wanitanya. Wanita itu tersenyum menyeringai. Barok mulai menurunkan gaun malam wanita yang ada di hadapannya. Semakin turun ke bawah, membuat Barok semakin tidak sabar untuk melihat isi di balik gaun malam itu. Sedikit demi sedikit turun ke bawah melewati dadanya, membuat jantung Barok semakin berpacu cepat. Sedikit lagi sayang, ucap Barok dengan suaranya yang mulai serak. Namun apa yang terjadi? Tidak ada gundukan daging yang kenyal, tidak ada kulit putih dan mulus yang sedari tadi lelaki mesum itu nantikan. Kulit wanita yang ada di hadapannya kini berubah menjadi keriput. Barok menatap, tidak percaya pada apa yang di hadapannya saat ini. Berkali-kali ia mengucek matanya untuk memastikan bahwa apa yang ia lihat itu tidak nyata. Mari sayang, apa ini? Ucap Barok dengan terbata. Ia belum sepenuhnya sadar jika yang di hadapannya bukanlah Marni yang sesungguhnya. Wajah wanita itu masih menyerupai wanita yang ia puja. Hanya bagian bahu ke bawah kini berubah menjadi sangat menyeramkan. Setelah sadar, Barok mundur beberapa langkah lalu berteriak. "Ah!" Teriak Barok yang terkejut melihat penampakan yang tepat berada di hadapannya. "Tidak, kamu bukan Marni." Laki-laki yang memiliki tato itu menggelengkan kepalanya. "Mas, ayo. Katanya kamu sudah tidak sabar untuk bermain-main denganku." Sosok yang menyerupai wajah Marni itu terus mendekati Barok, yang semakin berjalan mundur hingga mentok ke tembok. Sosok wanita itu masih menyerupai wajah Marni, namun tubuhnya sangat menyeramkan. Kulitnya yang keriput, bagian buah dadanya yang bengkak sebelah, dan sebelahnya lagi pecah hingga mengeluarkan banyak darah yang bercampur nanah, sehingga mengeluarkan aroma bau anyir yang sangat menjijikkan. Sementara bagian pinggang ke bawah masih menyerupai kaki manusia. Barok semakin ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat saat sosok menyeramkan itu semakin mendekat padanya. "Jangan takut, Mas. Kita akan habiskan malam ini dengan penuh kehangatan." Tangannya yang memiliki kuku runcing panjang dan hitam mengelus pipi lelaki yang sedang ketakutan di hadapannya. Kemudian turun ke bawah ke bagian dadanya yang penuh dengan tato. Barok memejamkan matanya, tidak sanggup melihat penampakan di hadapannya. Bau anyir menyeruak, menusuk hidungnya, sehingga membuatnya harus menahan nafasnya. Pergi kamu setan, jangan ganggu aku," seru Barok dengan terbata. Kali ini ia benar-benar merasa sangat takut, melebihi rasa takut saat ia diganggu oleh kedua pocong saat bersama Marni di kamar Sela tadi. "Aku akan memuaskanmu, Barok. Ayolah." "Tidak, jangan mendekat. Pergi kamu setan." Barok terus berteriak, mencoba mengusir sosok hantu yang sangat menyeramkan itu dari hadapannya. "Ayo sayang." Sosok hantu itu mengukir dada bidang milik Barok dengan kukunya yang panjang dan hitam. Ukirannya cukup tajam sehingga membuat kulit dada lelaki itu mengeluarkan darah. Rasa perih dan takut kini yang sedang dirasakan lelaki bertato itu. Dadanya terus-menerus mengeluarkan darah akibat kuku tajam yang sedari tadi menari-nari di atas dadanya. Barok terus memejamkan matanya. Tidak sanggup ia melihat penampakan yang ada di hadapannya. Tubuhnya bergetar hebat.
Saat wajah sosok itu semakin mendekati wajahnya, Barok menahan nafasnya agar tidak tercium aroma yang menjijikan dari sosok hantu itu. Tangannya yang tadi sedang berada di atas dada lelaki itu kini naik ke atas dan melingkar di leher Barok. Kukunya yang tajam menusuk hingga ke leher. Darah terus keluar dari leher lelaki bertubuh kekar itu sehingga membuatnya semakin kesakitan. Lepaskan aku tidak mau mati. Suaranya tertahan, nafasnya tercekat, tubuhnya terangkat ke udara. Tekanan di lehernya semakin terasa kuat, kakinya bergelantungan di bawah. Suara sosok hantu yang menyeramkan itu membahana mengisi seisi rumah itu. Ah! Suara Barok berteriak terdengar hingga keluar rumah. Para pemuda yang sedang nongkrong di depan warung yang tidak jauh dari rumah itu pun saling berpandangan, seolah saling bertanya suara apa itu. Itu suara apa? Tanya salah satu pemuda yang dari tadi masih betah duduk sambil minum kopi di warung itu. Temannya menggedikan bahunya, tanda tidak tahu. Entahlah, mungkin suara di televisi. Ini kan malam Jumat, mungkin saja si bapak pemilik warung sedang menonton film hantu. Dia itu kan suka sekali film yang berbau horor. Bisa jadi. Tidak ada lagi obrolan di antara para pemuda yang sering menghabiskan malamnya di warung kopi itu. Mereka bernyanyi, salah satu dari mereka memainkan gitarnya yang ia bawa dari rumahnya sendiri. Hingga terdengar suara teriakan yang sangat keras, diikuti suara tawa seorang wanita yang melengking, membuat para pemuda itu kemudian menghentikan aktivitasnya yang sedang bernyanyi. Ah! Suara-suara itu terdengar saling bersautan, terdengar nyaring hingga ke telinga para pemuda itu. Sepertinya suara itu berasal dari base campnya si Barok, celetuk salah satu pemuda itu. Coba kamu lihat ke dalam rumah bapak pemilik warung, kali aja itu dari suara televisinya. Kalau dari suara televisi, nggak mungkin sekencang itu. Aku yakin itu berasal dari base campnya Barok. Jangan-jangan ada yang tidak beres di dalam sana. Maksud kamu ada hantu di dalam sana? Bisa jadi. Ayo kita ke sana, lihat apa yang terjadi. Kasihan juga si Barok kalau sampai dia diganggu sama hantu wanita yang ia sangka Marni itu. Salahnya, sudah dikasih tahu tapi nggak percaya, celetuk pemuda yang sedang memegang gitar itu. Ayo, kamu mau ikut nggak? Ikut, tunggu. Para pemuda yang berjumlah 4 orang itu langsung beranjak meninggalkan warung dan melangkahkan kakinya menuju base camp milik Barok. Tak tak tak. Salah satu dari mereka mengetuk pintu. Gak usah diketuk juga, mana bisa si Barok dengar ketukan pintu ini, celetuk salah satu pemuda itu. Pemuda yang lainnya tertawa melihat tingkah temannya itu. Terdengar sekali lagi suara Barok yang sedang berteriak. Namun kali ini tidak ada suara tawa dari hantu yang menyeramkan itu. Kamu dengar tidak? Si Barok berteriak lagi. Iya, aku juga mendengarnya, jawab salah satu dari mereka. Ayo, didobrak saja pintunya. Aku gak ikut, aku takut kalau sudah menyangkut tentang hantu, aku pergi. Pemuda yang memakai kacamata itu lari tunggang langgang meninggalkan teman-temannya yang bersiap akan mendobrak pintu. Ah, penakut, teriak temannya. Sudah, ayo kita dobrak saja pintunya. Akhirnya mereka bertiga pun mendobrak pintu base camp. Karena pintu itu sudah sedikit lapuk, sehingga membuat para pemuda itu dengan mudah untuk mendobraknya. Ayo, kita cari Barok ke dalam kamar saja. Mereka bertiga segera berlari menuju kamar yang memang hanya ada satu di dalam base camp itu. Pintunya ditutup. Coba buka, kali aja nggak dikunci. Salah satu dari mereka mencoba membuka pintu. Beruntungnya pintu kamar itu tidak dikunci, sehingga membuat para pemuda itu bisa membukanya dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kamar itu. Ceklak. Pintu kamar itu terbuka, namun apa yang terjadi di mata para pemuda itu, Barok sedang menindih tubuh seorang wanita di atas kasur, dan mereka tidak memakai sehelai benang pun. Mata mereka bertiga membulat sempurna melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Karena yang dilihat oleh para pemuda itu adalah 2 orang yang berbeda jenis kelamin itu sedang melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri. Mereka berdua tidak menyadari dengan kedatangan ketiga temannya itu. Ketiga pemuda itu langsung membanting pintu kamar dengan cukup keras dan kembali ke warung depan tadi. Sialan, kita pikir si Barok itu sedang diganggu sama setan, nggak taunya malah lagi enak-enak. Kurang ajar emang, umpat salah satu dari pemuda itu. Saat ini mereka bertiga sudah kembali berada di warung. Memangnya kalian tadi itu kemana? Bapak pikir kalian pulang, tanya bapak pemilik warung.
Tadi kami bertiga masuk ke base campnya si Barok. Kami pikir di dalam sana terjadi sesuatu yang menyeramkan. Nggak taunya mereka lagi main kuda-kudaan. Celetuk salah satu dari pemuda itu. Bapak pemilik warung pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita dari ketiga pemuda itu. Besok siangnya bapak pemilik warung yang bernama Pak Ali heran melihat lampu teras basecamp milik Barok masih menyala. Tidak biasanya Barok lupa mematikan saklar lampunya, apalagi dengan kondisi pintu rumahnya yang rusak akibat didobrak oleh ketiga temannya tadi malam. Tumben sekali itu si Barok, gak matiin lampu teras rumahnya, padahal udah siang ini, gumam Pak Ali. Matanya terus menatap pada rumah yang persis berada di depannya. Motornya sejak semalam ada di luar, itu artinya dia masih ada di dalam, ucapnya kemudian. Karena penasaran, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke basecamp milik Barok. Pak Ali tidak menemukan Barok di ruang depan. Akhirnya ia melangkahkan kakinya menuju kamar yang memang hanya ada satu kamar di basecamp itu. Betapa terkejutnya saat ia melihat Barok tergeletak di lantai tanpa memakai baju. Hanya memakai celana pendek saja. Terlihat di wajah dan dadanya banyak goresan yang masih mengeluarkan sedikit darah, seperti bekas cakaran kuku yang sangat tajam. Pria parubaya itu mendekati tubuh Barok yang tergeletak di lantai. Dia hanya ingin memastikan jika laki-laki yang sudah ia kenal sejak dulu itu masih hidup. Semoga saja dia masih hidup. Kemudian ia memegang leher Barok untuk memastikan masih ada denyut nadi atau tidak. Syukurlah, ternyata dia masih hidup. Pak Ali akhirnya bisa bernapas lega karena Barok masih hidup dan ternyata hanya pingsan. Lalu kemana wanita yang bersamanya tadi malam? Bukankah semalam teman-temannya bilang kalau si Barok ini sedang bersama dengan seorang wanita? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi benaknya. Pria yang memakai peci itu berjalan keluar dan meminta bantuan pada warga untuk membawa Barok ke rumah sakit terdekat. Lebih baik, untuk beberapa waktu ke depan, Tari tinggal bersama ibu dulu. Ibu gak mau terjadi apa-apa dengan Tari, karena ibu gak yakin kalau Tari akan aman jika terus memaksa tinggal bersama Mama Marni, ucap Nina. Saat ini Tari berada di sanggar, ditemani oleh Bu Nina, sementara Dokter Ilham harus kembali ke rumah sakit untuk menjalankan kewajibannya sebagai dokter. Tapi Bu, apa itu tidak akan merepotkan Bu Nina? Tari menatap wajah ayu wanita yang masih terlihat cantik di depannya. Nina menggelengkan kepalanya. Tentu tidak, Tari. Ibu sudah menganggap Tari seperti anak ibu sendiri. Tari tidak usah sungkan. Terima kasih Bu, ibu baik sekali. Tapi bagaimana dengan ayah? Ayah pasti akan mencari Tari. Kalau masalah itu biar nanti ibu yang bicara dengan Pak Budi. Tari tidak usah mengkhawatirkan itu. Ibu akan menceritakan semua kejadian yang Tari alami pada Pak Budi. Dengan didampingi oleh Ilham, karena Ilhamlah yang menjadi saksi mata kejadian Marni mencekik leher Tari. Nina merasa sangat geram saat Ilham menceritakan jika Marni mencekik leher Tari dengan sangat keras, sehingga wajah Tari sudah membiru karena kehabisan oksigen. Ilham dan Nina merencanakan agar Tari tinggal di rumah Nina untuk sementara waktu. Sampai semua masalahnya terkuak, Ilham akan membantu Tari untuk mencari tahu sebenarnya siapa sosok pocong yang selalu mengikutinya dan apa hubungannya semua ini dengan Marni. Setelah Tari pulih nanti, Ilham akan membicarakan tentang semua rencananya kepada Tari. Ilham sangat yakin jika dalang dibalik semua masalah ini adalah Marni, perempuan yang telah membesarkan Tari. Instingnya tidak pernah salah. Ilham sangat tidak sabar untuk membongkar kejahatan Marni, tapi Ilham harus mencari bukti tentang kejahatan yang dilakukan oleh Marni. Sementara itu Budi merasa bingung karena sejak semalam ia tidak melihat Tari keluar dari kamarnya. Marni mengatakan jika Tari berada di dalam kamar. Semenjak kejadian semalam, Budi masih memberi kesempatan pada Marni untuk tinggal di rumahnya. Tapi ia sama sekali tidak berniat untuk rujuk dengan wanita jahat itu. Semua itu ia lakukan demi Sheila, putri sulungnya. Tari. Ceklak. Budi membuka pintu kamar Tari yang tidak terkunci. Betapa ia terkejut saat melihat kasurnya masih rapi dan tidak ada Tari di atasnya. Loh, kemana Tari? Kenapa dia tidak ada di kamarnya? Budi kemudian mencari Tari ke seluruh penjuru rumahnya, tapi tidak juga ditemukan. Marni! Teriak Budi memanggil istrinya. Marni yang sedang berada di kamar langsung berlari menemui suaminya. Saat ini, misinya adalah kembali merebut hati Budi. Jangan sampai ia diceraikan begitu saja oleh suaminya. Ada apa Mas? Kok teriak-teriak begitu? Tanya Marni dengan suaranya yang dibuat-buat.
Ia sengaja berbicara dengan nada lembut agar suaminya itu kembali baik kepadanya. "Kemana Tari? Kamu bilang dari semalam dia berada di kamar, tapi kenapa tidak ada? Sejak semalam pun aku tidak lihat dia keluar dari kamarnya," bentak Budi. Untuk saat ini ia tidak bisa berbicara lembut pada wanita yang telah memberikannya satu orang anak itu. "Loh, seharusnya Tari masih ada di dalam, Mas. Tapi memang dari semalam juga aku nggak melihat Tari keluar dari kamarnya. Atau mungkin Tari sedang main keluar atau ke rumah temannya," jawab Marni berbohong. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya jika sebenarnya Tari dibawa oleh dokter yang merawat Sheila saat di rumah sakit karena ia mencekik leher Tari. "Aduh, semoga saja Mas Budi percaya dengan apa yang kukatakan tadi dan gak banyak nanya lagi," batin Marni. "Tari itu tidak mungkin kelayapan, apalagi kalau tahu ayahnya pulang. Biasanya dia akan senang kalau aku datang. Jadi sangat tidak mungkin Tari main, apalagi tidak pamit." "Tapi Mas, aku tidak tahu kemana Tari. Tapi apa Mas tidak tahu kalau sekarang ini anak kesayangan Mas itu sedang dekat dengan seorang laki-laki? Bisa jadi dia sedang jatuh cinta dengan laki-laki itu. Dan mungkin saja saat ini dia sedang asik berduaan dengan teman laki-lakinya. Tari itu kan sudah besar Mas. Melihat Sheila selalu diantar jemput sama pacarnya, mungkin dia iri dan ingin punya pacar juga." Marni terus beralasan, memfitnah Tari yang tidak-tidak. Ia masih ingin terus berusaha untuk membuat suaminya tidak lagi percaya pada putri kesayangannya. Budi mengerutkan keningnya. "Tari sedang jatuh cinta?" "Iya," jawab Marni dengan cepat. Sudut bibirnya terangkat ke atas. "Kemarin sore aku melihat dia dibonceng sama laki-laki. Waktu aku tanya dia siapa, Tari gak mau jawab, terus langsung masuk ke dalam kamar." Marni tertawa di dalam hatinya karena sebentar lagi suaminya itu akan kembali percaya padanya. "Jika memang Tari sedang jatuh cinta, itu hal yang wajar Marni. Yang penting laki-laki itu baik dan sayang pada Tari," tegas Budi. "Iya, tapi Mas..." "Sudah, sekarang kamu cari Tari sampai dapat. Aku tidak mau terjadi apa-apa padanya. Ingat, jangan pulang sebelum menemukan Tari." "Tapi Mas, Tari itu bukan anak kecil lagi yang harus dicari. Dia sudah dewasa." "Kalau kamu tidak mau mencarinya, silakan angkat kaki dari rumah ini sekarang juga," ia berkata dengan sedikit memelankan suaranya karena tidak ingin didengar oleh Sheila. Iya Mas." Akhirnya Marni mau tidak mau berjalan keluar rumah untuk mencari Tari. "Sial, kenapa anak itu selalu menyusahkan aku? Kemana aku harus mencari anak haram itu?" batin Marni. Ia terus berjalan mencari ojek langganannya. "Sepertinya aku harus meminta bantuan lagi pada Barok. Semoga saja dia nggak marah tentang kejadian tadi malam." Marni segera menuju base camp Barok dengan memakai ojek itu. Tanpa ia sadari ternyata di belakangnya ada seseorang yang sedang mengikutinya. "Kemana aku harus mencari anak haram itu?" gumam Marni di dalam hatinya. "Bang, jalannya cepetan ya," tegurnya menepuk pundak ojek langganannya dari belakang. Tentu saja bang ojek itu langsung mengangguk. Sebuah motor sport berwarna hitam terus mengikuti motor matic di depannya. Wajah tampan di balik helm itu terus fokus mengikuti motor matic yang ada di hadapannya. "Aku harus terus mengikuti wanita itu. Semoga saja aku bisa mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh wanita itu." Ilham berbicara di dalam hatinya. Motor milik ojek yang ditumpangi oleh Marni masuk ke kawasan pasar. "Di depan belok kiri bang." Marni menunjukkan jalan menuju base camp. Kemudian tukang ojek itu pun menganggukkan kepalanya. 10 menit kemudian motor matic berwarna merah itu kemudian berhenti tepat di depan warung milik Bapak Ali. "Terima kasih bang," ucap Marni sembari menyerahkan satu lembar uang berwarna merah kepada abang ojek yang memakai jaket kulit itu. "Sama-sama." Motor matic itu pun melaju kembali ke tempat biasa mengais rezeki. Marni berjalan memasuki halaman base camp milik Barok yang tidak terlalu luas itu dengan langkah cepat. Ia sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan lelaki yang selalu membantunya itu. Namun sayang, base camp itu terlihat sangat sepi. "Kenapa sepi sekali? Kemana Barok pergi?" "Barok, Barok, kamu di mana?" teriak Marni. Wanita yang memakai baju berwarna merah itu terus melangkahkan kakinya menyusuri setiap ruangan di dalam base camp. Kenapa tidak ada juga? Padahal motornya ada di depan. Pergi kemana dia? Marni terus berbicara pada dirinya sendiri. Lalu kenapa pintunya rusak? Kayak yang di rumah saja. Apa mungkin ada maling di base camp ini?
Tapi apa yang diincar maling itu? Di basecamp ini tidak ada barang yang berharga. Marni kemudian berjalan menuju luar, berniat menanyakan keberadaan pemilik basecamp itu. Ilham menghentikan motor sport miliknya sedikit jauh dari tempat di mana Murni turun. Rumah siapa itu? Gumam Ilham. Wajahnya masih ia sembunyikan di dalam helm. Matanya tidak lepas menatap setiap gerak-gerik wanita yang memakai baju berwarna merah itu. Lelaki yang bergelar dokter sebenarnya ingin mengunjungi Tari yang masih berada di sanggar milik tantenya yang bernama Nina. Namun ia mengurungkan niatnya saat kedua mata tajamnya melihat sosok wanita yang sedang ia curigai itu dan memutuskan untuk mengikutinya. Di saat sedang fokus memata-matai Marni, tiba-tiba ponsel pintar miliknya bergetar dari dalam saku jaketnya. Ah sial, siapa lagi yang menelpon di saat seperti ini? Gerutunya dengan kesal. Ilham segera mengambil ponsel pintar miliknya dari dalam jaketnya. Di layar ponsel terlihat nama dari rekan kerja sesama dokter. Ilham dengan sengaja membiarkan ponselnya terus bergetar. Ilham berniat untuk mengirim pesan saja setelah ponselnya berhenti bergetar. Ternyata Ilham harus segera kembali ke rumah sakit karena ada tindakan yang harus ia lakukan sesegera mungkin. Akhirnya mau tidak mau dokter yang berparas tampan itu memutar kembali motor sportnya. Kemudian ia melajukannya dengan kecepatan sedang menuju rumah sakit di mana ia bekerja. Sesampainya di rumah sakit, Ilham segera menuju ruang IGD. Kebetulan saat ini dokter jaga yang seharusnya bertugas sedang berhalangan. Jadi mau tidak mau ialah yang harus menggantikannya. Barokah, namanya unik, tapi sepertinya nama dan orang tuanya tidak sesuai. Celetuk dokter Ilham saat ia memeriksa data pasien yang baru saja ia periksa itu. Saat ini dokter Ilham masih berada di ruang IGD untuk menyelesaikan tugasnya sebagai dokter. Selang 1 jam. Suster, saya mau bertemu pasien laki-laki yang baru saja masuk ke rumah sakit ini, seru Marni pada salah satu suster yang sedang berjaga di ruang IGD. Namanya siapa, Bu? Karena siang ini ada beberapa pasien yang masuk ke ruang IGD, saut suster memakai kacamata itu dengan sangat ramah. Namanya Barok, jawab Marni dengan pasti. Nama lengkapnya? Aduh, saya tidak tahu, suster. Yang pasti dia itu laki-laki, kulitnya sedikit hitam dan memiliki tato di lengan kedua lengannya. Di sini ada pasien yang baru masuk 1 jam yang lalu, namanya Barokah, tutur suster itu menjelaskan. Nah, mungkin itu benar, suster. Di mana orangnya sekarang? Tanya Marni. Ia ingin segera menemui Barok. Dirinya sangat penasaran dengan apa yang dikatakan oleh istri pemilik warung yang berada tepat di depan basecamp milik Barok. Saat Marni kebingungan mencari keberadaan Barok yang tidak ia temukan di basecamp, Marni menemui ibu warung yang tidak lain adalah istri Pak Ali yang mengantarkan Barok ke rumah sakit. Istri dari Pak Ali itu mengatakan jika Barok dibawa ke rumah sakit karena terdapat luka di bagian dada dan pipinya. Selain itu, istrinya Pak Ali pun mengatakan jika semalam terjadi kejanggalan yang dialami oleh Barok. Istri Pak Ali mendapatkan informasi itu dari suaminya sendiri. Setelah mendapatkan informasi itu, Marni segera pergi menuju rumah sakit yang tidak terlalu jauh menggunakan ojek. Maaf, ibu ini siapanya pasien yang bernama Bapak Barokah? Tanya suster itu dengan menatap dari atas hingga bawah. Saya Marni, istrinya, jawab Marni dengan ragu-ragu. Mendengar nama Marni, Ilham segera menoleh ke sumber suara. Dokter tampan itu terlonjak kaget saat melihat siapa wanita yang sedang berdiri tidak jauh dari tempatnya ia duduk. Marni, apakah dia Marni mamanya Tari? Ilham bertanya di dalam hatinya. Tapi mengapa dia mengaku jika dirinya itu istri dari pasien yang bernama Barok? Ilham langsung menutupi wajahnya dengan buku yang sedang ia pegang. Namun sesekali ekor matanya melirik pada wanita yang sedang ia curigai itu untuk memastikan jika itu adalah Marni, wanita yang membesarkan Tari. Oh, pasien masih berada di sini, Bu. Kebetulan kami sedang menunggu keluarga dari pasien untuk menyelesaikan administrasi. Silakan Ibu untuk menyelesaikan administrasinya terlebih dahulu. Setelah itu kami akan menyiapkan kamar untuk Bapak Barok, tutur suster yang memakai seragam putih-putih itu menjelaskan. Oh ya, saya akan menyelesaikan administrasi dulu, jawab Marni dengan lemas. Wanita yang memakai baju merah itu segera beranjak meninggalkan ruang IGD dan menuju tempat administrasi. Sial, kenapa jadi aku yang harus mengurus ini semua sih? Sedangkan di ruang IGD, Ilham masih terus bertanya-tanya.
tentang apa hubungannya Marni dengan pasien yang bernama Barok. Atau jangan-jangan pria yang bernama Barok itu adalah selingkuhannya. Aku harus mencari tahu secepatnya. Ada hubungan apa antara Marni dengan pria yang bernama Barok itu? Setelah menyelesaikan administrasi, beberapa perawat yang berjaga di ruang IGD memindahkan Barok ke kamar rawat inap yang sudah disiapkan. Saat ini Barok telah sadar dari pingsannya dan ia tersenyum bahagia saat melihat siapa yang kini berada di sampingnya. Secara diam-diam Ilham berdiri di balik pintu kamar rawat Barok. "Marni sayang, ini beneran kamu kan?" tanya Barok. Matanya menatap intens pada wanita yang ada di sampingnya. "Kamu tahu Marni, sepertinya semalam aku diganggu lagi sama arwah Ningsih. Dia menyamar menjadi kamu, dan hantu itu juga yang membuat dada dan pipiku terluka seperti ini." Di balik pintu Ilham terkejut saat nama Ningsih disebut-sebut. "Hantu wanita jalang itu datang lagi?" tanya Marni dengan terkejut. Barok menganggukkan kepalanya. "Apa dia belum puas juga sudah menjebak kita di kamar, sampai suamiku salah paham dengan kita?" Barok berdeham. "Terus bagaimana hubungan kamu dengan suamimu? Apa kamu tidak jadi diusir sama suamimu?" Lelaki yang sedang berbaring di atas berangkar itu bertanya dengan sinis. Pasalnya apa yang terjadi saat ini pada dirinya bisa dikatakan gara-gara Marni juga. Ia lama menunggu Marni di ujung gang dan ternyata ada yang datang, justru sosok hantu yang menyerupai Marni. Wanita yang memiliki tubuh montok itu mengangkat kedua sudut bibirnya. "Tentu tidak dong, suamiku itu hanya menggertakku saja. Mana mungkin Mas Budi tega mengusir istrinya yang cantik dan montok ini?" Barok terkekeh. Iya, padahal aku nunggu." "Nunggu apa?" Marni berkacak pinggang. Matanya melotot menatap wajah lelaki yang sedang berbaring di atas berangkar. "Sudahlah, lupakan saja. Ceritakan apa sebenarnya yang terjadi padamu, Barok. Apa kamu tahu, semalam aku juga diganggu lagi sama hantu wanita jalang itu." Barok dan Marni saling bercerita tentang kejadian tadi malam yang menimpa mereka berdua. Keduanya tidak habis pikir, bagaimana mungkin sosok Ningsih yang sudah lama meninggal kini justru menakut-nakuti mereka berdua. Di luar kamar, persisnya di depan pintu, Ilham benar-benar terkejut dengan pembicaraan mereka berdua. Meskipun tidak terlalu jelas, tetapi dari pembicaraan yang ia dengar, sudah jelas membuktikan jika Marni dan pasien itu memiliki hubungan. Ternyata Marni selingkuh di belakang suaminya. Untuk saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Ilham. Dengan pembicaraan yang ia dengar tadi tentang sosok Ningsih yang menghantui mereka, sudah jelas jika kematian Ningsih ada hubungannya dengan mereka berdua. Setelah Ilham menyelesaikan tugasnya sebagai dokter, ia segera mengunjungi rumah Nina, tantenya yang terletaknya tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Hanya butuh waktu 30 menit saja untuk sampai ke rumah Nina. Ilham mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Ia ingin segera sampai dan membicarakan semuanya kepada Tari. Saat ini gadis yang memiliki rambut panjang itu sudah pulih kembali berkat perawatan yang diberikan oleh Nina. Setelah sampai, Ilham segera menceritakan semua yang ia dengar saat di rumah sakit tadi. Nina sangat terkejut dengan perkataan ponakannya. Ia tidak menyangka jika selama ini Marni ternyata berselingkuh dengan Barok. Berbeda dengan Tari, ia sama sekali tidak terkejut dengan apa yang diceritakan oleh Ilham. Karena sebenarnya sudah sejak dulu Tari curiga pada wanita yang telah membesarkannya itu. "Aku masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mama Marni saat itu," ucap Tari. Pandangan matanya lurus ke depan, mengingat kembali ucapan Marni saat ia sedang dicekik olehnya. Kata-kata itu masih terngiang di telinganya. "Seperti apa yang aku katakan waktu itu, Tari? Apa kamu tidak ingat? Saat malam itu, aku mengatakan jika Marni bukanlah ibu kandungmu yang sebenarnya. Tapi kamu tidak mempercayai itu. Kamu terus membohongi diri sendiri dan selalu mengatakan jika Mama Marni adalah ibu yang baik," tutur Ilham. Tari hanya diam membisu. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Saat ini dirinya sangat penasaran dengan sosok wanita yang bernama Ningsih. Jika Marni dan Barok tidak terlibat dengan hilangnya Ningsih saat itu, ya mungkin saat ini sudah meninggal. Tidak mungkin arwahnya terus-menerus menghantui mereka berdua. Tidak akan ada asap jika tidak ada api, pungkas Ilham. Apa yang dikatakan sama Ilham itu benar, Tari. Kamu harus bisa menerima kenyataan jika Marni itu bukanlah ibu kandungmu. Timpal Nina membenarkan ucapan Ilham. "Ceritakan pada kami,
tentang bagaimana perlakuan Marni terhadap Tari selama ini. Ibunya kemudian. Akhirnya Tari mau menceritakan tentang kehidupannya selama hidup bersama Marni kepada Nina dan Ilham. Tidak terasa air mata bercucuran saat Tari menceritakan semuanya. Nina tidak sanggup menahan air matanya mendengar kisah pilu dari gadis belia yang ada di hadapannya kini. Ia merengkuh gadis itu ke dalam pelukannya. Sabar sayang, sekarang ada ibu dan juga Ilham yang akan melindungimu. Seperti yang ibu katakan, sebaiknya Tari tinggal dulu di sini bersama ibu. Nina berkata sembari mengelus lembut rambut panjang milik Tari. Gadis yang berada di dalam pelukannya itu menganggukkan kepalanya. Saat ini Tari hanya pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Nina dan Ilham. Ilham meradang mendengar cerita Tari. Aku akan terus mencari bukti-bukti tentang kejahatan yang dilakukan Marni dan Barok. Kamu tenang aja Tari, aku akan membantumu untuk mencari tahu siapa sebenarnya ibu kandungmu. Terima kasih kak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.